semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi metode-metode faktorisasi. Langkah selanjutnya saya serahkan kepada materi. Definisi metode-metode faktorisasi. Metode faktorisasi adalah satu cara dalam aljabar untuk menuliskan suatu bentuk aljabar sebagai hasil kali dari faktor-faktor yang lebih sederhana, dengan tujuan memudahkan penyelesaian atau penyederhanaan bentuk tersebut. Dengan kata lain, faktorisasi berarti mengubah satu bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Misalnya, contohnya, x kuadrat tambah 5x tambah 6x sama dengan x tambah 2 kali x tambah 3. X kuadrat tambah 5x tambah 6x telah difaktorkan menjadi dua faktor, yaitu x tambah 2 kali x tambah 3. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan bentuk aljabar sehingga lebih mudah diselesaikan, terutama dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat atau menyelesaikan operasi aljabar lainnya. Yang kedua, jenis-jenis metode faktorisasi. Yang pertama, mengeluarkan faktor persamaan terbesar. Jika setiap suku memiliki faktor yang sama, maka langkah ini dilakukan dengan mencari suku yang sama pada semua bagian suku dari suatu bentuk aljabar. Rumusnya, ax kuadrat tambah ay sama dengan ax tambah y. Dan contohnya 6x kuadrat ditambah 9y sama dengan 3x dikali 2x tambah 3. Di mana hasil faktorisasi 6x kuadrat tambah 9y dihasilkan dari 3x dikali 2x sama dengan 6x kuadrat, 3 dikali 3x dikali 3 sama dengan 9y. Yang kedua, menggunakan bentuk selisih kuadrat, yaitu menggunakan bentuk a kuadrat. Yang kedua, kita menggunakan bentuk selisih kuadrat, di mana rumusnya ax kuadrat ditambah a kuadrat ditambah b sama dengan a tambah b dikali a kurang b. Contohnya, x kuadrat ditambah 9 sama dengan x kuadrat dikurang 9 sama dengan x tambah 3 dikali x tambah 3, di mana hasil kali dari x tambah 3 dan di mana hasil kali dari x tambah 3 dikali x tambah 3 menghasilkan x kuadrat dan 9 kurang 9. Faktorkan bentuk kuadrat sempurna, di mana kita harus mengenali dan memfaktorkan ekspresi yang berbentuk rumus. Dari rumus memfaktorkan bentuk kuadrat yang sempurna, ax kuadrat ditambah 2a ditambah b sama dengan a tambah b kuadrat. Contohnya, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan x tambah 3 kuadrat. Dari hasil kali dari x tambah 3 dikali x tambah 3 mendapatkan hasil faktorisasi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Yang berikutnya, memfaktorkan bentuk kuadrat trinomial. Bentuk umumnya yang keempat, memfaktorkan dan mengelompokkan suku. Rumus. Yang kelima, memfaktorkan dengan mengelompokkan suku. Contoh jika ada 4 suku atau lebih yang bisa dikelompokkan. Rumusnya
Kita sesuai rumusnya kita mengelompokkan AX tambah AY ditambah BX tambah BY. AX-nya sama dengan X kuadrat, AX ditambah 3 ditambah 2X tambah 6. Keluarkan faktor pengelompokannya. AX ditambah A dikali X tambah Y ditambah B dikali X tambah Y sama dengan A tambah B dikali X tambah Y. X dikali X tambah 3 ditambah 2 X tambah 6 sama dengan X tambah 2 ditambah X tambah 3. Karena X tambah Y sama dengan kedua kelompok, maka dapat dikeluarkan sebagai faktor, yaitu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 6. Selanjutnya, Berikutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal menggunakan metode faktorisasi. Langkah pertama, identifikasi ekspresi aljabar. Tentukan ekspresi aljabar yang ingin difaktorkan. Contohnya, cari faktor bersama. Cari faktor bersama dari semua suku dalam ekspresi aljabar. Jika ada, keluarkan faktor tersebut. Karena di contoh ini tidak ada suku yang sama, jadi tidak perlu dikeluarkan. Yang ketiga, tentukan jenis faktorisasi. Yang pertama, tentukan jenis faktorisasi yang sesuai dengan ekspresi aljabar seperti faktorisasi bentuk umum, yang faktorisasi kuadrat murni, faktorisasi selisih kuadrat, dan faktorisasi pengelompokan. Dari contoh ini dapat difaktorkan menggunakan faktorisasi bentuk umum. Yang keempat, faktor ekspresi. Faktorkan ekspresi. Faktorkan ekspresi aljabar menjadi faktor-faktor yang lebih sederhana berdasarkan jenis faktorisasi yang dipilih. X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan X tambah 3 kali X tambah 4. Cara cari faktorisasinya, cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah 12 dan jumlahnya adalah 7, di mana 3 dikali 4 hasilnya 12 dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Yang kelima, periksa hasil. Periksa hasil faktorisasi dengan mengalihkan faktor-faktor untuk memastikan bahwa hasilnya sama dengan ekspresi aljabar asli. Contoh, X tambah 3 X tambah 3 kali X tambah 4 sama dengan X pangkat 2 tambah 4 tambah 4X tambah 3X tambah 12 sama dengan X pangkat 2 tambah 7X tambah 12. Benar? Yang keenam, tulis jawaban. Tulis jawaban dalam bentuk faktor yang telah difaktorkan. Yang berikut, penerapan metode faktorisasi dalam menyelesaikan masalah matematika. Metode faktorisasi digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika dengan cara memecahkan ekspresi aljabar menjadi faktor-faktor yang lebih sederhana. Ada beberapa jenis faktorisasi, seperti 1. Faktorisasi bentuk umum atau trinomial digunakan untuk memfaktorkan ekspresi aljabar berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang kedua, faktorisasi kuadrat murni digunakan untuk memfaktorkan ekspresi aljabar berbentuk AX kuadrat tambah BX atau AX kuadrat tambah C. Yang ketiga, faktorisasi selisih kuadrat digunakan untuk memfaktorkan ekspresi aljabar berbentuk A kuadrat
Yang keempat, faktorisasi dengan pengelompokan digunakan untuk memfaktorkan ekspresi aljabar dengan 4 suku, membagi menjadi 2 pasangan dan memfaktorkan setiap pasangan secara terpisah. Yang berikut penerapan metode faktorisasi dalam menyelesaikan masalah matematika antara lain: 1. Menyelesaikan kesamaan kuadrat. Faktorisasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kesamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ekspresi kuadrat menjadi produk dari 2 binomial. Yang kedua, menyederhanakan ekspresi aljabar. Faktorisasi dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang ketiga, mencari akar-akar kesamaan. Faktorisasi dapat digunakan untuk mencari akar-akar kesamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ekspresi kuadrat menjadi produk dari 2 binomial. Yang keempat, mengidentifikasi pola. Faktorisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam ekspresi aljabar yang mungkin tidak jelas pada awalnya. Sekian. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman yang mau bertanya kami persilakan. Nih, AX kuadrat tambah BX kuadrat itu kalau udah punya rumus soalnya itu bagaimana? Soalnya 6x kuadrat ditambah 11x dikurang 10. Hasil faktorisasi ini kita mencari nilai faktorisasinya. Jadi kita harus dikalikan dengan 3x kurang 2 dikali dengan 2x tambah 5. 3x dikali 2x sama dengan 6x kuadrat min 2 dikali 3x dikali 5 sama dengan 2 dikali 2x sama dengan negatif 2 dikali positif 5 sama dengan jumlahkan 6x kuadrat positif 5x di 15 di positif 5x dikurang 4 hasilnya positif 11x dikurang 10. Sesuai dengan rumus yang ada. Terus dari contoh soalnya hasil faktorisasinya sama dengan 3x dikurang 2 dikali 4 dikali 2x tambah 5. Puas? Masih simpel. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti silakan. Dan selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan, disimpulkan bahwa metode faktorisasi merupakan salah satu cara penting dalam aljabar untuk menyederhanakan bentuk-bentuk matematika yang kompleks menjadi faktor-faktor yang lebih sederhana. Melalui berbagai metode seperti mengeluarkan faktor persekutuan terbesar atau FPB, selisih 2 kuadrat, kuadrat sempurna, bentuk kuadrat trinomial, dan pengelompokan suku, kita dapat memecahkan berbagai jenis persoalan aljabar dengan selisih dengan lebih efisien. Sekian. Itu sudah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.